Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Dwi Puspitasari. Baiklah, pada hari ini saya akan membahas tentang sumber daya alam. Di mana sumber daya alam itu terbagi menjadi dua, yaitu sumber daya alam dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Untuk sumber daya alam yang dapat diperbarui, jadi sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang tidak akan habis ketika digunakan terus-menerus. Contohnya adalah sumber daya alam yang dapat diperbarui. Yang pertama adalah tanaman. Negara kita kaya akan berbagai jenis tanaman, contohnya tanaman pertanian, tanaman perkebunan, tanaman kehutanan. Untuk setiap jenis tanaman tersebut memerlukan lingkungan yang sesuai agar dapat tumbuh dengan baik. Contohnya misalnya adalah padi. Padi dapat hidup di lingkungan dataran rendah, sedangkan untuk wortel dan bawang putih itu dapat hidup di dataran tinggi. Dan untuk tanaman kelapa dapat hidup di pesisir pantai. Selanjutnya adalah hewan. Hewan adalah kekayaan alam yang dapat diperbarui karena dapat berkembang biak secara alami maupun melalui kegiatan peternakan. Dan yang ketiga adalah air. Air adalah salah satu jenis kekayaan alam yang dapat diperbarui. Indonesia itu sangat kaya akan sumber daya alam tersebut karena sebagian besar wilayah Indonesia adalah perairan. Dan yang selanjutnya adalah udara. Udara merupakan sumber daya alam yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Dan yang kedua adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang akan habis jika digunakan secara terus-menerus. Contohnya adalah bahan tambang logam. Misalnya adalah besi, aluminium, emas, dan perak. Sedangkan untuk bahan tambang bukan logam, antara lain adalah gas alam, minyak bumi, dan batu bara. Selanjutnya, kita akan membahas tentang hubungan antara sumber daya alam dan berbagai jenis pekerjaan. Keberagaman kondisi geografis yang menyebabkan keberagaman potensi sumber daya alam juga berdampak pada keberagamannya kegiatan penduduk di berbagai wilayah Indonesia. Contohnya, mayoritas masyarakat di daerah pantai itu bekerja sebagai nelayan. Sementara sebagian besar penduduk yang tinggal di wilayah pegunungan itu bermata pencaharian sebagai petani. Selanjutnya adalah persebaran sumber daya alam. Sumber daya alam tumbuhan dapat digolongkan menjadi 3. Yang pertama adalah tanaman pangan, contohnya adalah tanaman padi, palawija, sayuran, dan tumbuh-tumbuhan. Yang kedua adalah tanaman industri, misalnya adalah tebu, karet, kopi, teh, kelapa sawit, tembakau, dan kopra. Dan yang ketiga adalah tanaman hutan. Tanaman hutan adalah segala macam tanaman yang terdapat di hutan yang berguna untuk mencegah banjir, tanah longsor, menyimpan cadangan air, serta perlindungan hewan. Selanjutnya, sumber daya alam berupa hewan yang terdiri atas hewan liar dan hewan ternak. Untuk hewan liar, hidup di hutan dan di taman-taman nasional yang dilindungi. Contoh dari hewan liar adalah harimau, orang hutan, gajah, badak, dan cendrawasih. Sedangkan hewan ternak adalah hewan yang diternakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Contohnya adalah ayam, sapi, dan ikan. Selanjutnya adalah sumber daya alam tambang yang dapat digolongkan menjadi 2, yaitu bahan tambang logam dan bahan tambang bukan logam. Untuk bahan tambang logam antara lain ada besi, aluminium, emas, dan perak. Sedangkan untuk bahan tambang bukan logam antara lain ada minyak bumi dan batu bara. Dan yang terakhir adalah peta persebaran sumber daya alam.
Sumber-sumber daya alam yang terdapat di negara kita ini tersebar di berbagai wilayah. Untuk mengetahui persebaran sumber daya alam itu yang ada di Indonesia dapat kita lihat di dalam peta. Salah satu jenis peta yang dapat kita lihat adalah peta tematik, di mana peta tematik adalah peta yang berisi informasi khusus tentang persebaran wilayah tersebut. Demikianlah tentang sumber daya alam. Saya ucapkan terima kasih.